Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sergi Janto. Saya akan mempresentasikan area office dan KIS di Museum Bahari yang sudah saya desain selama semester ini. Yang pertama itu ada rumusan masalah, di mana pada area office existing ini terdapat partisi dengan tinggi sekitar 150 cm yang menghalangi proses kerja dan komunikasi antar pekerja. Tidak ada ruang meeting khusus, area pantry dan lounge, lobby dan resepsionis, juga untuk para atasnya itu membutuhkan area yang lebih private. Sedangkan untuk area kids ini masih belum ada rumusan masalah karena area kids ini masih belum diterapkan di Museum Bahari existing. Untuk konsep kantor ini akan menerapkan konsep yang modern, open space, simple, dan masih menerapkan material kayu. Untuk konsep bentuk kantor itu akan menggunakan bentuk yang geometris, yaitu persegi dan lingkaran. Untuk konsep warna akan menggunakan warna yang bersifat netral dan warm, yaitu putih, abu, hitam, dan coklat. Untuk konsep material itu menggunakan material yang ramah lingkungan, dapat didaur ulang, tidak menyerap panas matahari dan suhu, dan harus yang bertahan lama seperti kayu akoya, hammerboard, dan besi. Untuk konsep pencahayaan itu akan menggunakan lampu cool white dengan temperatur sekitar 4000 Kelvin. Lalu untuk area kits itu akan menggunakan konsep modern, simple, dan laut, di mana akan menggunakan bentuk yang lebih menarik seperti bentuk melengkung, persegi, dan lingkaran. Untuk konsep warna, menggunakan warna hitam, hijau, putih, coklat, dan biru, tapi lebih dominan menggunakan warna biru. Untuk konsep material, menggunakan material HMR board, besi, dan lantai karpet yang disinari dengan lampu LED bergambar air. Untuk konsep pencahayaan itu akan menggunakan lampu kuat dengan temperatur sekitar 4000 Kelvin. Untuk layout kantor ini sudah saya desain sesuai dengan kebutuhan dan sirkulasi para pekerja agar tidak membingungkan para pekerja maupun tamu yang datang. Di mana area publik itu ada di bagian depan, area semi-private ada di bagian tengah, dan area private itu ada di bagian paling dalam, sehingga tidak akan mengganggu para pekerja ketika sedang melakukan seluruh kegiatan mereka. Sama dengan layout area kids, saya mendesain area yang bersifat open space untuk mengurangi partisi yang dapat menghalangi para anak yang ingin berlarian dan beraktivitas dengan leluasa. Untuk interior di dalam area ini akan didesain seperti berada di dalam laut dan lebih dominan menggunakan warna biru untuk menarik perhatian para anak dengan warnanya yang cerah dan dapat menaikkan mood para pengunjung. Untuk konsep dari furniture meja kerja ini adalah dengan menerapkan warna putih dan coklat dengan model yang terlihat modern dan simple. Sedangkan untuk meja rempah dan meja mancing ikan menerapkan warna putih, coklat, dan juga biru dengan model yang terlihat modern, unik, dan simple. Untuk meja kerja akan menggunakan material hammerboard yang dilapisi veneer dengan tipe natural beige dan pearl white gloss. Untuk partisi antara meja ini dapat dinaik turunkan karena akan menggunakan sistem pair, sehingga para pekerja itu bisa menutup partisi tersebut jika tidak ingin menggunakannya. Dan akan tersedia 2 laci dan 1 rak untuk menyimpan perlengkapan para pekerja. Untuk dimensi dari meja ini sekitar 170 x 75 x 75 cm. Lalu untuk meja rempah ini akan menggunakan HMR board juga dengan finishing yang sama seperti meja kerja, yaitu veneer natural beige dan pearl white gloss. Lalu akan terdapat kaca tempel anti-glare dengan ketebalan 5 mm dengan stainless steel yang sudah diberikan saringan di bagian dalamnya dengan ketebalan sekitar 3 mm yang akan diletakkan di bagian kanan kaca yang sudah dilubangi. Meja rempah ini akan terdapat gambar dari 24 koleksi rempah dengan identitas dan sejarahnya masing-masing. Untuk dimensi meja rempah ini sekitar 30 x 33 x 85 cm. Lalu untuk meja mancing ikan ini akan menggunakan fiberglass yang diwarnai dengan sistem powder coating dengan bubuk warna berwarna light blue dengan tebalan sekitar 5 cm. Untuk menggerakkan ikan ini akan terdapat sistem magnet dan dinamo yang terus berputar untuk menggerakkan ikan tersebut sesuai dengan bentuk meja. Tidak lupa disediakan alat pancingan untuk menangkap ikan dan bangku untuk pengguna agar tidak terlalu pegal dan bermain. Untuk dimensi dari meja ini sekitar 410 x 165 x 65 cm. Berlanjut ke storyboard dari area kantor, di mana pertama kali memasuki area ini akan terdapat lobby dan meja resepsionis dengan backdrop yang menunjukkan logo dari Museum Bahari. Terdapat 2 ruang tunggu tamu di bagian belakangnya, lalu di bagian belakang ruang tunggu akan terdapat area pantry dan lounge di bagian kiri, dan ruang meeting eksternal di bagian kanan. Ruang meeting eksternal ini akan digunakan untuk kegiatan berdiskusi dengan para tamu, sedangkan ruang meeting internal itu akan digunakan untuk para pekerja dan atasan saja. Untuk area pantry dan lounge ini akan terdapat sofa, kursi, dan meja bar TV, meja makan, dan kabinet dapur. Juga terdapat kulkas di mana para pekerja itu dapat bersantai dan beristirahat di area ini. Berlanjut ke area quiet room, di mana para pekerja itu akan mendapatkan ketenangan dari ruangan ini. Di seberang quiet room itu akan terdapat ruang kepala museum dan ruang direktur. Kedua ruangan ini akan dilengkapi dengan kaca smart glass yang dapat berubah menjadi buram ketika sedang ada tamu, sehingga privasinya itu akan sangat terdapat. Lalu ada area workstation yang bersifat open space. Dan tiga gudang, yaitu gudang barang, gudang file, dan gudang ATK. Lalu ada locker untuk menaruh barang dan area print yang sudah diberi partisi agar dapat menyerap kebisingan. Lalu ada storyboard dari area kids, di mana pertama kali masuk ke ruangan ini akan terdapat area loket untuk membeli tiket masuk, menitipkan barang, dan membeli pensil warna untuk kelengkapan bermain di dalam. Lalu area ini sudah dilengkapi dengan area tunggu untuk para orang tua yang tidak ingin masuk ke area kids. Dalam ruangan ini sudah dilengkapi dengan vending machine dan bangku untuk para pengunjung beristirahat. Area ini juga dilengkapi dengan ruang P3K untuk para pengunjung yang merasa terluka dan ruang laktasi untuk para ibu yang membutuhkannya.
Di bagian seberang ruang laktasi itu akan terdapat lorong angin dan ombak. Juga ada souvenir di mana pada lorong itu akan terdapat suara angin dan ombak dengan mural laut, agar ketika melewati lorong tersebut, pengunjung itu bisa merasakan seperti memasuki area laut. Dan untuk area souvenir itu akan terdapat beberapa barang dan perlengkapan dengan tema laut yang hanya disediakan di area ini. Sama memasuki area kids ini, yang pertama kali dilihat itu adalah meja rempah, di mana akan terdapat 24 koleksi rempah, di mana pengunjung itu bisa melihat sekaligus mencium aroma rempah tersebut melalui alat yang sudah disediakan. Untuk di bagian kanan meja rempah itu akan terdapat area menggambar dan mewarnai, di mana para pengunjung itu bisa menggambar sekaligus mewarnai gambar kapal, rempah, dan juga ikan dengan pensil warna yang sudah dibeli sebelum masuk ke ruangan. Di bagian depan meja menggambar itu akan terdapat meja kapal, di mana para pengunjung itu bisa menggerakkan kapal hanya dengan menekan tombol lalu mencari kapal yang menyala dengan sinar berwarna merah yang menunjukkan bahwa kapal itulah yang akan bergerak dengan tombol tersebut. Berlanjut ke ruangan kapal, di mana pengunjung itu akan duduk di badan kapal dengan bangku seperti bioskop untuk menonton secara kapal. Di samping ruang kapal ini akan terdapat area touchscreen ikan, di mana akan terdapat 3 meja touchscreen yang berbeda, di mana meja itu akan menampilkan ikan dari air tawar, air payau, dan air laut. Ketika pengunjung menekan gambar ikan di meja tersebut, ikan itu akan muncul di layar LED yang besar di bagian depannya. Sesudah berkunjung ke area touchscreen, pengunjung itu bisa memainkan meja mancing ikan, di mana jika pengunjung berhasil menangkap 10 ikan, maka akan mendapatkan hadiah. Jika pengunjung sudah merasa selesai melakukan seluruh kegiatannya, maka pengunjung bisa berfoto bersama dengan layar hijau yang sudah disediakan untuk memilih foto background yang akan digunakan. Pengunjung juga akan disediakan beberapa properti untuk berfoto. Jika sudah, pengunjung bisa memprint foto tersebut untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan dari area ini. Selesai kegiatan dari seluruh area ini, pengunjung itu bisa keluar dari area yang sama seperti area masuk. Lalu sebelum itu, pengunjung itu juga bisa meminta map bening di area loket untuk menaruh gambar mereka agar tidak rusak. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.